Alhamdulillah di malam ini dan ini pertemuan kedua kali khususnya bagi jemaah umrah yang insya Allah akan berangkat kalau tidak di tanggal 18 ataupun 20. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang keutamaan dan sejarah umrah, maka kali ini kita akan membahas tentang manasiknya, tata cara umrah berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat penting sekali karena pembahasan ini adalah inti daripada ibadah umrah yang kita akan lakukan ketika kita sampai di kota Makkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering saya katakan bahwa umrah itu artinya ziarah. Dan secara istilah artinya menyengaja untuk berziarah ke Makkah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah khusus, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah umrah. Jadi umrah itu kita ada niat dari tempat kita di sini ingin mengunjungi kota Makkah. Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah. Dan ibadah umrah ini ibadah khusus. Dan rangkaiannya ada beberapa rangkaian yang nanti kita akan jelaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan secara singkat saja. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ketika kita mulai praktek umrah di lapangan, ketika sampai di Mekah, setelah kita mengetahui teorinya, insya Allah akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama tentu keikhlasan niat ini penting. Jadi niat kita untuk mengunjungi kota Mekah itu lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena bagaimanapun Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu ditentukan niat, dan sesungguhnya berpahala dan tidaknya sebuah amal juga ditentukan oleh niat. Maka niat keberangkatan kita ke kota Makkah dalam rangka umrah itu harus karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita akan terbang dari negeri kita, dan insya Allah rute perjalanannya biasanya kita akan ke Madinah dulu, dan akan tinggal beberapa hari di kota Madinah. Lah di kota Madinah ini tentu ada masjid Nabi dan ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka habiskanlah waktu-waktu kita selama di kota Madinah, di kota Nabi, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nabawi. Karena orang yang salat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Tidak bisa bayangkan. Salat sunnah saja, 1 kali salat kemudian kita lakukan di Masjid Nabawi, maka pahalanya sama dengan 1000 kali salat di masjid-masjid manapun di dunia, kecuali tentu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Artinya pahala salat ini luar biasa. Belum lagi itu adalah tempat mustajab doa, maka perbanyaklah berdoa, berzikir, dan kunjungilah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita berada di situ. Tentu dengan adab-adab. Ketika mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita ditentukan akan keberangkatan ke Mekah, maka Nabi SAW menyunahkan untuk mandi.
Jadi sebelum kita berangkat ke Mekah melaksanakan umrah, maka kita disunahkan untuk mandi di hotel. Mandi ini bukan untuk menggunakan ihram, bukan. Karena belum sampai di mikotnya. Jadi hanya mandi saja, mandi bersih. Jadi yang kukunya panjang dipotong, ataupun membersihkan bulu-bulu ketiak. Pokoknya mandi bersih. Kemudian setelah mandi bersih di hotel atau di rumah, mungkin ya kalau memang singgah di rumah siapa di sana, baru kemudian kita bertolak ke mikot. Lah mikot inilah tempat kita menggunakan kain ihram. Karena kita dia dari Madinah, berarti mikot kita itu di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Di situ ada masjid. Disitulah kemudian kita menggunakan kain ihram dan mulai niat umrah. Bagaimana caranya? Kita katakan ketika kita menggunakan kain ihram, kita katakan labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Kupenuhi panggilanmu ya Rabb, dan aku akan memulai untuk melakukan umrah. Setelah kemudian kita menggunakan kain ihram di Dzulhulaifah ini, maka disunahkan untuk salat 2 rakaat. Jadi masuk ke dalam masjid, kemudian salat 2 rakaat. Karena Nabi SAW menganggap mikot dari Madinah itu sebagai wadin muqaddas, tempat yang disucikan. Maka disunahkan untuk salat 2 rakaat. Setelah kemudian salat 2 rakaat, baru kita bertolak dari situ, dari mikot itu menuju Mekah, dan itu cukup lama. Ada sekitar 7-8 jam. Dan Anda akan menggunakan bus dari situ. Disinilah kemudian disunahkan untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Jadi sepanjang jalan dalam bus itu kita disunahkan untuk bertalbiyah. Bagi laki-laki disunahkan untuk dikencangkan suaranya, tapi bagi wanita tidak disunahkan dikencangkan. Jadi yang dikencangkan suaranya itu hanya bagi laki-laki. Kalaupun seandainya tidak bertalbiyah, Anda mengganti dengan takbir Allahu Akbar, dengan tasbih subhanallah, dengan tahmid alhamdulillah, dengan tahlil la ilaha illallah, dengan qiraatul Quran, membaca Quran, surat-surat pendek yang kita hafal, tidak ada masalah sepanjang perjalanan. Yang penting kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih bagus lagi Anda bertalbiyah. Sampai kapan talbiyah ini? Nanti sebagian para ulama mengatakan apabila masuk Mekah. Jadi kalau sudah masuk kota Mekah, maka di sini berhenti talbiyah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa talbiyah ini berhenti ketika masuk Masjidil Haram. Jadi kalau sudah melihat Ka'bah masuk ke Masjidil Haram, berarti sudah tidak talbiyah lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu biasanya ketika kita perjalanan dari Madinah menuju Mekah tidak langsung ke Masjidil Haram biasanya, karena kita akan singgah di hotel dulu untuk meletakkan barang-barang kita di hotel. Lah sesampainya kita di hotel atau mungkin di rumah kawan atau siapa yang mungkin tinggal di Mekah, maka disunahkan mandi lagi. Jadi ini mandi dalam rangka masuk Masjidil Haram, sunnah hukumnya. Tapi tentu setelah mandi kita tidak boleh menggunakan pakaian selain ihram, tidak boleh mengganti. Kalaupun harus mengganti dengan ihram lagi, jadi boleh kita mengganti ihram dengan ihram lagi, dengan pakaian ihram lagi. Dan ini catatan bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan maka tidak ada masalah. Jadi bagi perempuan bisa ganti dengan pakaian yang lain, karena perempuan kan tidak menggunakan kain ihram. Dia menggunakan pakaian biasa, yang penting sesuai dengan pakaian syar'i. Jadi bisa menggunakan mandi untuk apa? Supaya kita segar, karena perjalanan kan kita jauh dari Madinah menuju Mekah ini cukup lama sehingga lelah dan kita perlu beristirahat.
dengan cara menyegarkan badan mandi, dan boleh menggunakan sabun, insya Allah tidak ada masalah. Tapi jangan menggunakan wewangian, karena di antara larangan-larangan ihram itu adalah menggunakan wewangian, dan itu berdasarkan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir pembahasan kita akan menjelaskan tentang larangan-larangan ihram. Kemudian setelah kita mandi segar, kemudian badan sudah segar, sudah istirahat, maka barulah kita dari hotel atau dari rumah bertolak menuju Masjid Al-Haram. Dan ini masih bertalbiyah. Bagi yang berpendapat bahwa berhentinya talbiyah itu ketika masuk Masjid Al-Haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu setelah kita masuk ke Masjidil Haram, di situ juga ada adab yang berlaku kepada semua masjid, bukan Masjidil Haram saja, terutama Masjidil Haram. Apa? Berdoa sebelum masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi kita berdoa seperti itu. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau cukup bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baru kemudian masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Jadi kaki kanan dulu kita langkahkan dan masuk ke Masjidil Haram. Dan ingat, setelah masuk ke Masjidil Haram langsung menuju Ka'bah, tepatnya menuju Hajar Aswad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini langkah kedua. Jadi langkah pertama menggunakan kain ihram di miqat di Dzulhulaifah di Madinah. Setelah masuk ke Mekah, baru langkah kedua adalah menuju tawaf. Lah ketika kita menuju tawaf, maka yang pertama kali yang kita tuju adalah Hajar Aswad dulu. Jadi sebelum rukun yang lainnya adalah kita pastikan kita berhadapan dengan Hajar Aswad. Dan ketika tawaf kita tahu bahwa Ka'bah itu sebelah kiri kita. Jadi Ka'bah itu sebelah kiri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita tidak masuk dari pintu yang bertepatan dengan Hajar Aswad, maka kita boleh masuk duluan, kemudian ikut bersama orang tawaf dulu sampai bertepatan dengan Hajar Aswad, baru kita berhenti. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa mencium, dan rasa-rasanya mustahil karena rame gitu ya. Kalau seandainya Allah takdirkan kita bisa mencium, alhamdulillah kita cium. Tapi kalau tidak bisa, cukup kemudian mengusapnya. Tapi mungkin kedua perkara ini sangat sulit kalau seandainya dalam kondisi ramai ketika tawaf. Maka yang memungkinkan adalah melambaikan tangan tanpa harus mencium tangan. Jadi cukup dilambaikan saja tangannya seperti ini ke Hajar Aswad. Kemudian kita membaca Bismillah, cukup, ataupun kita tambah dengan takbir Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mulai kita melakukan tawaf. Lah ketika kita sedang tawaf, apa yang kita baca? Maka para ulama mengatakan apa yang kita bisa baca, kita bisa baca. Kita bisa bertakbir, kita bisa bertahlil, kita bisa bertasbih, kita bisa bertahmid, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan sebaiknya kita banyak berdoa di situ. Itulah kesempatan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, sebaiknya ketika Anda berdoa, jangan mengikuti mutawif. Ingat, jangan mengikuti mutawif. Karena ada orang yang berdoa ketika tawaf itu, dia hanya mengaminkan mutawif saja. Jadi mutawifnya berdoa, kemudian jemaah di belakangnya amin, amin, amin. Sebaiknya jangan dilakukan. Karena doa itu harus bersumber dari hati kita. Doa itu kan keinginan kita, bukan keinginan mutawif. Kita hendak berdoa apa? Entah mendoakan kebaikan keluarga kita, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal supaya masuk surga, mendoakan kerabat-kerabat kita, mendoakan orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada.
atau mendoakan kita sendiri supaya kita istiqamah, meminta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa itu sesuai dengan selera kita, dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengikuti doanya mutawif yang membimbing. Karena bagaimanapun yang tahu keinginan kita adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah di situ kesempatan di depan Ka'bah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, dan begitu seterusnya. Atau mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita dan keluarga, sehingga mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi kita bisa umrah bersama-sama, sehingga bisa menemui Allah Azza wa Jalla di rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah al-Musyarrafah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah sampai di rukun Yamani, rukun Yaman itu adalah rukun sebelum Hajar Aswad. Ka'bah itu kan persegi kotak ya. Dia persegi. Jadi di situ ada Hajar Aswad, ada rukun Yamani. Lah rukun Yamani ini pojok sebelum Hajar Aswad. Lah apabila sudah sampai di rukun Yamani yang setelahnya Hajar Aswad, maka di situ disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun riwayatnya lemah, tetapi para ulama mereka membolehkan untuk mengamalkannya. Jadi apabila sudah sampai di rukun Yaman, rukun sebelum Hajar Aswad, di putaran di situ, maka kita disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan begitulah yang dilakukan selama tawaf sebanyak 7 putaran. Jadi sebanyak 7 putaran itulah kita banyak berzikir, banyak berdoa, membaca Al-Quran, terserah. Tetapi kalau sudah sampai di rukun Yamani sebelum Hajar Aswad, setiap putaran disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti selesailah sampai di sini tawaf. Setelah kemudian tawaf 7 putaran, berawal dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, maka dekat dari Ka'bah itu beberapa meter itu ada Maqam Ibrahim. Lah setelah kemudian kita tawaf, maka kita bertolak ke belakang Maqam Ibrahim. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Kalau memungkinkan kita sholat di belakang Maqam Ibrahim dan tidak mengganggu orang tawaf, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ramai orang yang bertawaf dan kita tidak bisa melaksanakan sholat tepat di belakang Maqam Ibrahim, maka kita boleh masuk ke dalam masjid. Yang jelas posisinya masih di belakang Maqam Ibrahim. Dan sholat sunnah tawaf ini, bacaan di rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, dan bacaan di rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, artinya surah Al-Ikhlas. Jadi itu disunnahkan 2 surat ini yang dibaca ketika sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim. Kemudian setelah sholat di belakang Maqam Ibrahim, kalau memang memungkinkan sebelum kita meninggalkan Ka'bah, kita mencium, maka kita mencium, tapi rasa-rasanya mustahil mencium ataupun mengusap kan gitu. Maka kalau memang mustahil, karena ramenya gitu ya, karena akan membahayakan kita juga, maka langsunglah kita menuju tempat sa'i yang tidak jauh dari situ. Lah biasanya masuk ke daerah sa'i itu kan ada semacam jalan terowongan tuh. Biasanya di terowongan itu sudah disediakan oleh pemerintah Saudi, biasanya gentong-gentong atau tempat-tempat zam-zam. Maka sebelum pelaksanaan sa'i disunnahkan meminum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Jadi sambil beristirahat karena kita lelah tawaf, maka kita bisa kemudian duduk-duduk dulu di situ, kemudian meminum air zam-zam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zamzam lima syuribalah." Air zam-zam itu akan mengabulkan para doa peminumnya. Maka sambil minum kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah kita puas minum, kemudian beristirahat sejenak di situ, baru kemudian kita masuk ke areal tawaf. Ke areal sa'i, ke areal sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang tidak jauh dari Ka'bah itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian kita masuk ke areal sa'i, biasanya masuk di tengah-tengah. Maka ikutilah arus orang yang sedang sa'i.
Jadi ikut mereka dulu jalan sampai kemudian di Bukit Safa. Ketika sampai di Bukit Safa, maka kita disunnahkan untuk membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, Inna Safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara, Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan abda'u bima bada Allah. Aku memulai dengan apa yang Allah mulaikan. Karena Allah Quran menyebutnya Safa dulu, berarti kita dari Safa dulu. Allah mengatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian kita katakan abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai, maksudnya dari Safa. Setelah kemudian kita berada di Bukit Safa, maka arahkan pandangan kita menuju Ka'bah yang tidak jauh dari situ. Kemudian berdoalah di situ dengan doa yang warid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itulah doa yang kita harus baca di Bukit Safa. Berapa kali doa ini dibaca? 3 kali. Saya ulang, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah kita baca 3 kali, baru kemudian kita mulai melakukan sa'i. Jadi sa'i itu dimulai dari Bukit Safa. Dan ini poin yang ketiga. Setelah kita ihram, kemudian tawaf, masuk ke sa'i. Lah, biasanya ketika sa'i, ketika kita mulai sa'i ini dari Safa nih, kita mulai berjalan menuju Bukit Marwah, itu di tengah-tengah itu, di situ ada lampu hijau. Jadi tengah-tengah itu ada lampu hijau. Lah, lampu hijau ini adalah start kita untuk lari-lari kecil. Jadi bagi laki-laki, dan tidak disunahkan bagi perempuan, ini khusus laki-laki, itu lari-lari kecil dari lampu hijau pertama ke lampu hijau kedua. Kemudian setelah sampai di lampu hijau kedua, maka berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa sampai ke Bukit Marwah, sampai ke Marwah, ya. Kemudian setelah di Marwah, maka kita berhenti sejenak di Marwah. Kemudian kita arahkan pandangan kita ke Ka'bah. Kemudian kita berdoa lagi dengan doa yang tadi dibaca di Bukit Safa. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali juga. Baru kemudian turun dari Marwah menuju Safa lagi. Kemudian ketemu dengan lampu hijau pertama, disuruh lari-lari lagi bagi laki-laki. Kemudian sampai ke lampu hijau kedua, baru kemudian berjalan biasa sampai ke Safa. Kemudian di Bukit Safa, lakukan hal yang sama, berdoa lagi. Doa yang tadi saya baca sebanyak 3 kali, kemudian bertolak lagi ke Marwah, kemudian lari-lari kecil di antara 2 lampu hijau, kemudian berjalan dengan jalan yang biasa sampai ke Marwah. Kemudian berdoa lagi, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya 7 kali putaran, berawal dari Safa, kemudian Marwah 1 putaran, kemudian dari Marwah ke Safa 2 putaran, kemudian dari Safa ke Marwah 3 putaran, dan begitu seterusnya sampai 7 putaran. Dari sini selesailah ibadah sa'i. Baru setelah itu keluar dari sa'i menuju tempat cukur rambut. Dan di sana sudah banyak disediakan tempat cukur rambut. Bagi laki-laki boleh 2 perkara, boleh dipendekkan rambutnya, boleh juga dicukur habis, digundul bahasa kita.
Dan Nabi SAW mendoakan 3 kali kepada yang digundul, dan Rasul mendoakan 1 kali kepada yang memendekkan. Artinya digundul lebih baik dibandingkan yang hanya susah dipendekkan saja. Nah setelah kemudian bagi perempuan maka cukup beberapa ruas jari saja, digunting di hotel gitu ya, karena memang tidak ada tempat. Jadi mungkin bagi akhwat sudah disediain gunting itu di hotel, masing-masing saling mencukur. Hanya beberapa ruas jari saja sebagai syarat bahwa kita sudah mencukur rambut. Dari sinilah berakhirlah umrah. Jadi umrah itu hanya sampai di sini. Mulai dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambut. Sebenarnya yang lama itu perjalanan dari ihram ke Mekah saja. Kalau sudah sampai di Mekah, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut ini tidak sampai 2 jam. Selesai. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai catatan, sebagai tambahan keterangan, pertama berkenaan dengan kain ihram. Saat kita sedang tawaf, sedang tawaf, maka disunnahkan kain ihram itu diselendangkan. Jadi kain ihram itu diselendangkan sehingga bahu sebelah kanan harus ditampakkan. Kemudian diselendangkan menutup bahu sebelah kiri. Jadi bahu sebelah kanan tampak, bahu sebelah kiri ditutup. Ya. Apa alasannya? Di zaman Nabi SAW, kenapa Nabi SAW menampakkan bahu sebelah kanan, kemudian disunnahkan dalam putaran pertama, kedua, dan ketiga ketika tawaf itu lari-lari kecil. Jadi ingat, tawaf itu kan 7 putaran, maka yang 3 putaran pertama disunahkan lari-lari kecil bagi laki-laki, bagi perempuan tidak. Karena dahulu ada sejarah di mana orang-orang musyrik Arab itu mereka menuduh para sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka terkena humma Yathrib, wabah yang ada di kota Madinah, wabah Yathrib, sehingga mereka mengklaim bahwa mereka lemah. Maka Nabi SAW ketika umrah qadha, karena Rasul itu umrah 4 kali. Pertama umrah Hudaybiyah dan tidak jadi umrah karena terhalang orang-orang musyrik. Kemudian tahun depannya, di tahun ke-7-nya, karena umrah Hudaybiyah ini tahun ke-6 Hijriah. Kemudian tidak jadi karena dihadang. Kemudian melakukan umrah qadha di tahun 7 Hijriahnya. Kemudian di tahun 8 Hijriahnya namanya umrah Ji'ranah. Kemudian terakhir umrah di Hajjatul Wada. Jadi ketika umrah qadha, Nabi SAW ingin mengenalkan kepada orang-orang musyrik Arab ketika itu bahwa mereka tidak lemah. Sehingga mereka ingin menampakkan otot-otot mereka. Dan kita tahu kalau menampakkan otot kan biasanya di bahu sini. Orang seperti ini. Jadi biar kelihatan otot mereka besar, makanya kemudian diselendangkan ke sebelah kiri, sebelah kanan itu dibuka. Biar mereka tahu bahwa para sahabat itu punya otot. Kemudian lari-lari kecil. Ya, biasalah tentara itu kalau mereka sedang upacara, lari-lari kecil kan menunjukkan idharul quwah namanya. Menunjukkan kekuatan. Makanya kenapa disudahkan lari-lari kecil itu disebut dengan Roma. Nah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan alasan ini sudah tidak ada lagi. Karena Mekah sudah jadi negara Islam. Mau menampakkan kekuatan kepada orang kafir, gak ada orang kafir di situ. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, buat apa lagi kalau memang alasan itu sudah tidak ada lagi, kenapa masih membuka bahu sebelah kanan ketika umrah? Malana wali ramli, kata para sahabat. Untuk apa lagi kita ramal, lari-lari kecil sambil menampakkan bahu ketika tawaf, padahal sudah tidak ada orang musyrik di Mekah. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan begitulah sunnah Nabi. Ini walaupun alasannya sudah tidak ada lagi, tapi tetaplah ini menjadi sunnah Nabi SAW yang harus kita lakukan ketika tawaf sampai kiamat dibangkitkan. Tetap sunnah Nabi. Tetap kita harus menampakkan bahu sebelah kanan. Dan di putaran pertama, kedua, dan kita disunahkan untuk lari-lari kecil. Baru putaran keempat dan seterusnya ya biasa saja. Ya. Baru kemudian yang berkenaan dengan kain ihram juga, setelah tawaf, maka kita harus mengembalikan kain ihram menutup bahu kita. Kenapa? Karena kita akan sholat di belakang makam Ibrahim. Ingat ketika sholat jangan sampai bahu kita tampak, karena tidak sah. Ya, sholat itu tidak sah kalau bahunya tampak. Karena saya melihat mungkin sebagian orang awam ketika sholat mereka masih menyelendangkan kain ihram di sebelah kiri dan menampakkan
bahu sebelah kanan. Itu hanya dilakukan ketika tawaf saja. Ketika sholat maka tidak boleh, baik sholat tawaf atau sholat apapun, baik di Masjidil Haram atau di masjid manapun. Sholat itu tidak boleh menampakkan bahu. Nabi SAW melarang. Tidak boleh sholat itu menampakkan bahu. Makanya kain ihramnya dikembalikan menutup bahunya. Baru kita sholat dengan tertutup kedua bahunya. Ini yang berkaitan dengan kain ihram. Dan yang ketiga, kain ihram ini baru boleh dilepas setelah cukur rambut. Jadi kain ihram ini boleh dilepas setelah cukur rambut. Berarti sudah selesai umrah, sudah boleh menggunakan pakaian biasa. Adapun tentang larangan-larangan ihram, maksudnya larangan-larangan selama kita menggunakan kain ihram, mulai dari mikot di Dzulhulaifah Madinah sampai selesai umrah. Itu kan kita pakai kain ihram, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi perempuan kan pakai pakaian biasa. Tapi kalau laki-laki kan kain ihram. Tapi sama saja mereka dalam kondisi ihram. Di situ ada larangan-larangan yang harus diperhatikan, dan itu secara singkat saya akan sebutkan 3. Pertama, larangan bagi laki-laki. Yang kedua, larangan bagi perempuan. Yang ketiga, larangan bagi dua-duanya. Yang pertama, larangan bagi laki-laki ketika kita sedang menggunakan kain ihram. 1, tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Jadi murni yang ada di badan kita ini hanya kain ihram saja. Tidak boleh menggunakan celana, menggunakan lepis, menggunakan pakaian dalam, tidak boleh. Menggunakan kaos kaki tidak boleh. Jadi bagi laki-laki tidak ada yang berjahit di badan dia kecuali kain ihram saja. Jadi tidak, bagaimana dengan celana dalam? Walaupun celana dalam, tidak boleh menggunakan celana dalam. Memang murni telanjang bulat, hanya ditutup dengan kain ihram saja. Ini larangan pertama bagi laki-laki, tidak boleh berpakaian yang sifatnya berjahit. Adapun perempuan bebas, tidak ada masalah. Larangan berpakaian berjahit ini khusus laki-laki. Kemudian yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala. Umpamanya kain ihramnya diletakkan di atas kepala, tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh menutup kepala. Tetapi kalau perempuan tidak ada masalah. Jadi dua larangan ini juga untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menutup kaki. Laki-laki tidak boleh menggunakan kaos kaki. Tapi kalau perempuan boleh. Berarti ada 3 larangan khusus bagi laki-laki. Saya ulang. Pertama, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan kaos kaki. 3-tiganya dilarang bagi laki-laki dan boleh bagi perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi perempuan tidak boleh menutup wajah. Ingat, bagi perempuan tidak boleh menutup wajah. Tapi bagi laki-laki boleh menutup wajah. Laki-laki itu yang dilarang menutup kepala. Umpamanya dia mau menutup wajahnya dengan kain ihram yang seperti ini, tidak ada masalah. Berdasarkan hadis orang yang jatuh dari untanya. Tapi tidak boleh menutup kepala. Kalau perempuan boleh. Tapi kalau perempuan tidak boleh menutup wajah. Tidak boleh menggunakan cadar. Saat Anda menggunakan ihram, maka sedang niat ihram, maka perempuan tidak boleh menutup wajah. Ini khusus bagi perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan saat ihram. Pertama, tidak boleh menggunakan kaos tangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Dua-duanya tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh melakukan hubungan suami istri ataupun muqaddimahnya. Ya, baik muqaddimah melakukan hubungan ataupun betul-betul melakukan hubungan atau hanya sekedar memandang, dilarang, tidak boleh. Karena takut kalau dipandang istrinya akhirnya kemudian syahwatnya bangkit. Maka itu yang kedua, ini baik laki-laki atau perempuan tidak boleh. Jadi pertama, kaos tangan tidak boleh, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, jima atau muqaddimah jima, ini pun berlaku laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, menggunakan minyak wangi. Ini pun laki-laki dan perempuan tidak boleh. Kemudian juga yang kelima, mencukur rambut. Mencukur rambut, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan.
ya, apalagi sampai mencuri janggut, ya, naudzubillah. Jadi tidak boleh, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang keenam, memotong kuku, baik laki-laki atau perempuan tidak boleh. Ya, yang keenam. Kemudian yang nomor 7, berburu. Umpamanya ada hewan-hewan baik laut ataupun darat, ataupun mengusir buruan. Memang dia tidak berburu tapi mengusir atau mengisyaratkan, kasih tahu orang. Maka semuanya dilarang, baik laki-laki ataupun perempuan, termasuk yang terakhir akad ataupun khitbah nikah. Melakukan akad ataupun khitbah nikah saat ihram dilarang, tidak boleh. Inilah diantara larangan-larangan ihram saat kita umrah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat saya ulang, pertama apabila kita sampai di kota Madinah, kemudian kita masuk ke mikot. Mikot di Dzulhulaifah. Di situ ya kita mandi, kalau memang sebelumnya sudah mandi di hotel lebih baik lagi, sehingga ketika sampai di mikot tinggal menggunakan kain ihram, kemudian niat umrah, labbaik Allahumma umrah. Kemudian salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu bertolak ke Mekah, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai di kota Mekah. Kemudian sampai di kota Mekah, mandi lagi di hotel. Namanya mandi untuk masuk Masjidil Haram. Kemudian dalam tetap menggunakan pakaian ihram dan dalam kondisi berihram, kemudian masuk ke Masjidil Haram, kemudian masuklah dengan adab. Membaca doa masuk masjid, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya, atau doa yang masyhur, doa masuk masjid. Kemudian dengan kaki kanan, pertama kali tujulah Hajar Aswad. Dari sinilah dimulai start tawaf. Kemudian dari Hajar Aswad, kalau bisa mencium alhamdulillah, kalau bisa mengusap alhamdulillah, kalau tidak bisa cukup melambaikan tangan dengan menyebut bismillah atau bismillahi, Allahu akbar, kemudian mulai tawaf. Ketika tawaf kita bisa berdoa, berzikir, berdoa macam-macam sampai di rukun Yamani, ke Hajar Aswad, berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai di Hajar Aswad dan begitu terus sampai 7 putaran. Setelah itu kemudian ke belakang makam Ibrahim, kemudian salat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallah. Kemudian setelah salat menuju tempat sa'i. Di perjalanan sa'i kita disunahkan untuk sebelum masuk ke tempat sa'i disunahkan meminum air Zam-Zam. Di situ berdoa. Kemudian masuk ke area sa'i dimulai dari Bukit Safa. Disitulah kita membaca Innas Safa wal Marwata min syairillah abda'u bima bada Allah. Kemudian berdoa yang diajarkan, yang tadi saya sebutkan di awal, sebanyak 3 kali. Kemudian bertolak dari Safa menuju Marwah. Di situ ada lampu hijau. Kemudian berjalan-jalan agak kencang jalannya ataupun berlari-lari kecil sampai di lampu hijau kedua, sampai ke Marwah. Itulah 1 putaran. Kemudian berdoa di Marwah dengan doa yang tadi selama sebanyak 3 kali. Kemudian balik lagi ke Safa sampai di lampu hijau. Kemudian agak kencang lagi jalannya sampai di lampu hijau kedua, kemudian baru berjalan biasa sampai di Safa kembali, itu sudah 2 putaran. Dan begitulah ya, jadi ketika 7 putaran berawal dari Safa, maka akan berakhir di Marwah. Kemudian setelah itu menuju tempat mencukur rambut, dan setelah dicukur rambut bagi laki-laki boleh dipendekkan, boleh digundul, bagi perempuan cukup digunting beberapa ruas jari. Dari sinilah maka selesailah umroh kita. Dan sebagai nasihat terakhir, karena kita akan melakukan safar yang jauh, namanya umrah itu juga perjalanan yang cukup jauh, dan hukum yang kuat umrah itu wajib, sama dengan haji. Walaupun ada sebagian para ulama seperti Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan sunnah, tapi Syafi'i dan Hambali mengatakan wajib. Jadi kita akan melaksanakan umrah wajib bagi yang pertama, bagi yang kedua kali umrah berarti sunnah hukumnya. Yang saya nasihatkan bagi yang pertama umrah wajib, maka sebelum kita keluar dari rumah kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur, doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian berwasiat dengan wasiat yang baik kepada keluarga. Karena kita tidak tahu apakah kita akan selamat pulang atau tidak.
Karena perjalanan kan cukup jauh. Ya. Berwasiat dengan wasiat yang baik, wasiat ketakwaan kepada keluarga, seperti menjaga salat, mendoakan dan begitu seterusnya. Kemudian disunnahkan untuk sholat, sholat safar 2 rakaat, kemudian bertolak. Ya, ada yang mengatakan di masjid sholat 2 rakaat, kemudian baru berangkat menuju bandar. Nah, selama perjalanan, karena kan kita tidak mungkin bersendirian. Umrah itu biasanya kalau menggunakan travel kan rame-rame, satu bus itu 40 orang lebih. Kita harus paham makna safar. Safar itu dikatakan safar artinya yusfiru tabiat ar-rajul, menampakkan tabiat sesungguhnya seseorang. Itu disebut safar. Kenapa safar disebut safar? Karena tabiat kita akan tampak selama perjalanan. Yang tadinya mungkin di lingkungannya baik, tampak pula tidak baik ketika safar. Yang tadinya di lingkungannya dermawan, tampak pula bakhilnya ketika safar. Ketika di lingkungannya suka membantu, tampak pula dia susah membantu ketika safar. Maka tampakkan tabiat-tabiat baik. Saling membantu sesama, saling menasehati. Ya, karena bagaimanapun di situ akan tampak tabiat-tabiat kita. Jangan sampai Allah bongkar aib kita ketika safar dengan menampakkan tabiat kita di situ. Maka jaga adab-adab safar. Ya, baik ketika di bandara, ketika di pesawat, apalagi sampai kemudian di tanah Allah Subhanahu wa taala, suci Mekah, maka harus lebih lagi dijaga adab-adabnya, baik di Masjid Nabawi, baik di Masjidil Haram, baik dengan orang-orang yang kita tidak kenal atau yang kita kenal, maka beradablah dengan adab seorang muslim yang sudah diajarkan dalam Islam. Dan saya hanya berdoa mudah-mudahan keberangkatan nanti tanggal 18 atau 20 selamat sampai di kota Makkah, dan juga pulang juga dalam kondisi selamat, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sebagai manasik tambahan yang kemarin mungkin saya juga kurang berikan manasik karena kondisi juga cuaca. Mudah-mudahan sebagai tambahan dari YouTube ini, dan saya minta dengarkan secara seksama, dan buku yang sudah diberikan bisa dipelajari kembali supaya ada bekal ilmu sebelum amal. Jangan sampai kita beribadah itu lebih mengikuti orang, tapi kalau bisa betul-betul kita ibadah itu karena ilmu yang kita miliki, supaya lebih khusyuk lagi ibadah. Karena Imam Bukhari menyebutkan satu bab dalam sahihnya, babul ilmi qablal qawli wal amal. Sebaiknya berilmu dulu sebelum berkata-kata dan juga beramal. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.